eh, dalam sajian atau dalam rangkaian acara tumpah landep, kita pasti tidak akan lepas yang namanya bebanten atau sesajen. Dalam bebanten tumpah landep memang ada beberapa hal, ada beberapa istilahnya ubur rampen, kalau bahasa Jawanya ubur rampen, yang harus ada. Yang pertama adalah bunga dengan 4 warna. Sebenarnya ada 5 warna, seharusnya ada 5 warna, tapi yang beberapa diwakili. Yang pertama di sini ada kenanga yang hijau, kamboja, mawar. Mawar ada 2 warna, mawar merah dengan mawar putih. Semuanya ini tidak hanya berhenti pada warna saja, tapi di sini ada makna tersendiri. Sebenarnya kalau kita mau memposisikan canang, ini namanya canang, kita harus tahu arahnya. Di mana warna hijau arahnya kemana, yang kuning kemana, yang merah kemana, yang putih kemana. Jadi yang benar adalah yang hijau ini harus ke utara. Nanti yang kuning ke barat, yang merah ke selatan, yang putih ke timur. Maknanya seperti ini. Putih ini adalah simbol Wisnu. Nah, yang ada di timur. Kalau dalam pusaka di sini nanti akan membawa jenis besi masing-masing. Nah, membawa jenis besi masing-masing. Jadi pada waktu istilahnya kita memetri, kita pasti akan istilahnya menjabarkan bahwa dari timur ada yang namanya besi apa, yang dari selatan besi apa, yang dari barat besi apa, yang dari utara besi apa. Yang jelas yang di timur pasti yang berwarna putih. Kemudian yang di selatan berwarna merah. Putih tadi dari Wisnu, kemudian yang selatan dari Brahma, yang barat berwarna kuning ini dari sebenarnya kalau kita keseharian ini adalah Bathara Kamajaya atau Kumojoyo. Yang di utara adalah Dewa Siwa. Dia punya warna putih, merah, kuning, hitam. Nah, kalau dalam masalah perkerisan, jadi khasanah perkerisan, ketika kita membuat pusaka sendiri, kita harus tahu karakternya seperti apa yang ada di putih nanti, yang ada di merah. Ya, kalau orang Jawa itu yang pasti menonjol adalah adanya lawamah, mutmainah, subiyah, kemudian amarah. Nah, di tengahnya ini ada irisan pandan. Nah, di sini ada irisan pandan. Ini saya turunkan nih. Ada irisan pandan. Ini sebenarnya kalau kita buat simbol, ini adalah simbol moncowarno atau 5 warna yang menjadi satu. Karena apa perpaduannya? Kalau di sini ada putih, di sini ada merah, sana ada kuning, sana ada hitam, dia berpadu di tengah menjadi yang namanya mancawarna. Kalau orang Jawa yang istilahnya menekuni Jawanya biasanya menganggap ini adalah pancer. Nah, ada sedulur papat 5 pancer. Kiblat papat, gangsal palenggan atau kiblat papat 5 pancer. Ini simbolnya seperti ini. Nah, di sini selain itu kita tidak hanya bunga. Ada beberapa hal yang lain seperti ini. Sebenarnya ini adalah wakil dari tumpeng. Ada buahnya, kemudian ada lauknya, ada sayurnya, ada apa-apanya. Ini sebenarnya miniatur tumpeng kalau kita istilahnya bahasa lebih gampangnya. Di sini sama halnya dengan tumpeng, kita punya filosofi apa niat kita di sini. Apa yang ingin kita capai di sini? Semuanya tertuang di sini. Kalau kita tumpah landep, yang jelas kita akan menyelaraskan energi alam dengan energi sini, atau menyelaraskan kembali energi yang ada dalam pusaka. Ini semuanya tertuang di sini. Makanya yang dipuja ada yang Brahma, ada yang Siwa, ada yang Wisnu, ada yang Gana dan sebagainya. Ini adalah semuanya yang dipercaya sebagai dewa yang memberkahi semua ini di hari Sabtu Kliwon, tepatnya dalam rangka memuja Sang Hyang Pasupati. Makanya dalam Banten Pasupati, acara Pasupati, kita pasti tidak lepas yang namanya Canang Sari, Canang Ageng. Ini yang ageng ini sebenarnya sama saja isinya, cuma kalau di sini kan kita cukup perwakilan. Di sini kita lengkap, makanya ayamnya ya besar, kemudian ada buahnya utuh, ada lauknya, kemudian di sini ada pisang. Nah, kenapa kok pisang? Nah, kenapa kok enggak yang lain? Kenapa enggak jeruk? Kenapa enggak apel? Kenapa apel ada? Kenapa enggak anggur? Atau kenapa tidak buah kenitu? Kenapa harus pisang? Kalau kita
buka sejarah, kita pahami sesama. Pisang itu adalah pohon ajaib. Jadi dia tidak akan mati sebelum dia berbuah. Kecuali pisang cacat, ini mohon maaf saya tidak menyebutkan yang cacat. Jadi buah pisang ini adalah pohon, kita katakan pohon ajaib. Dia tidak akan mati sebelum dia berbuah. Kalau tidak percaya nanti ada pohon pisang belum berbuah, silakan tebang, dia akan tumbuh lagi. Tapi ketika pisang itu sudah berbuah, ditebang, dia mati. Ini adalah dharma manusia. Ketika manusia ini belum mencapai apa yang menjadi tujuannya, seharusnya manusia ini akan terus berusaha. Nah, ini filosofi dari pisang. Padahal hanya pisang. Kemudian kenapa ada buah? Buahnya kenapa berwarna merah? Sama simbolnya yang saya jelaskan di Canang Sari tadi. Ini terkait bebantenan. Kemudian karena kita mengadakan acara ini di Jawa, orang Jawa pasti tidak akan lepas dengan yang namanya cok bakal. Nah, ini ada cok bakal. Cok bakal di sini banyak isinya. Ini ada kinangan, kemudian bunga 3 warna sama, kemudian ada telur, terus kemudian ada pinang, kemudian ada jahe, kemudian ada kacang-kacangan dan sebagainya, ada kendi, yang di sini ada kaca, ada suri dan sebagainya. Ini semua kenapa dia dikatakan sebagai cok bakal? Bakal. Kita kalau berbicara bakal, ini adalah berbicara tentang awal mula. Awal mula dari semuanya. Kenapa harus telur? Kenapa tidak diganti batu atau kenapa tidak diganti dengan yang lainnya? Kenapa tidak burungnya sekalian kok? Kenapa tidak ayamnya kok telurnya? Karena telur di sini adalah simbol awal mula kita. Alias kalau kita buat istilah wijine ngaurip yang akan menjadi wiji dadi. Wiji dadi ini kalau dalam istilah biologis sel telur yang sudah dibuahi. Maka di sini akan menjadi cikal bakal seorang manusia. Dari sel telur dibuahi kemudian menjadi janin, bertumbuh menjadi bayi dan sebagainya, lahir jadilah manusia normal. Ini disimbolkan di telur. Kemudian ada 3 bunga, ada mawar, ada kenanga, ada kandil. Kenapa? Mawar ini adalah simbol semua yang terjadi di alam ini. Mawarno-warno. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya. Kemudian ada yang pintar, ada yang, saya tidak mengatakan bodoh, belum pintar gitu aja. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan dan sebagainya. Itu adalah semua yang ada di alam. Kenongo. Kenapa harus kenongo? Coba kenongo. Ningono utawa pahamilah, resapi semua yang ada di sini, yang ada di semuanya ini. Kemudian setelah kenongo kita ketahui, kita pahami kandil, yang artinya kumandil. Kita harus tanamkan. Kalau sudah dipahami pasti akan tertanam, tidak akan lekang oleh waktu. Makanya kumandil atau kandil. Nah, di sini. Jadi kita merakit bunga itu tidak hanya sebagai hiasan. Kita tidak hanya sebagai, mohon maaf, ada orang mengatakan bahwa bunga ini nanti ini hanya muspro atau tidak ada gunanya. Kita masalah keimanan ini musyrik dan bukan. Karena ini semuanya adalah doa, semua adalah petuah atau istilahnya ada pesan moralnya. Nah, semua keadaan kita pahami, semua keadaan disimbolkan mawarno-warno. Kemudian kita harus pahami, kita harus resapi, kenongo, kauningono. Kemudian kandil, kumandil, setelah kita pahami, oh inilah sejatinya. Nah, kenapa kandilnya tidak yang mekar, kenapa harus yang gading atau yang kuncup? Karena manusia Jawa ini yang dicapai adalah sebuah titik puncak kesempurnaan. Entah kesempurnaan lahiriah atau kesempurnaan batiniah. Makanya tidak pakai yang mekar. Kalau yang mekar kan kita tidak punya tujuan. Nah, semua tuh banyak. Nah, kenapa kuncup? Yang artinya kita adalah satu tujuan. Mangesti dat yang maha kuasa satu. Nah, ini kandil. Kemudian kenapa harus pakai kinangan? Kenapa harus ada polo-polo dan sebagainya? Ini semuanya adalah yang ada di alam semesta. Wujud kita menghargai, wujud kita mengetahui atau menghormati semua keadaan yang ada di alam semesta. Kita wujudkan di sini. Yang di sini ada doa supaya apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan senantiasa diberi kemudahan, senantiasa diberi petunjuk oleh Tuhan.
Maka semuanya disandikan menjadi semua ini. Kenapa ada cermin? Kenapa kok cerminnya kok kecil? Kenapa kok nggak hanya sekedar kaca, pecahan kaca? Kenapa kok harus cermin yang bisa buat bercermin? Karena kita sebagai manusia yang paling baik adalah ketika kita mau menyadari apa yang menjadi kekurangan kita. Orang melihat diri sendiri kalau hanya memanfaatkan air keruh tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Tapi ketika cermin atau air jernih dia akan tahu. Inilah simbolnya cermin. Jadi menjadi seorang manusia yang hakiki kita harus bisa introspeksi diri. Kenapa suri? Suri itu untuk apa? Menata rambut. Kalau ada kotoran kita akan rambut bersih. Berarti apapun yang ada pada diri kita, sebaiknya sebelum menyalahkan orang lain kita harus bisa mengetahui apa salah kita. Alias kalau kita mau istilahnya ngejudge orang lain, kamu salah, kamu tidak benar. Sebelum berani mengucapkan, maka kita harus petani. Orang Jawa mengatakan metani. Kalau dulu orang yang banyak kutunya pasti menggunakan serip. Untuk metani, ketika dipetani, oh ternyata yang salah saya. Jadi kita tidak ada yang namanya salah paham atau salah tuduh, salah persepsi. Kalau semuanya ini kita jalankan, saya yakin pergaulan keseharian akan harmonis. Inilah puncak sebenarnya dari orang Jawa ketika mengadakan apapun, termasuk salah satunya adalah Banten Pasupati ini, sebagai wujud tutur atau sebagai wujud ini loh. Jadi manusia itu harus seperti ini. Ini semuanya ada di sini. Nah, ini semuanya ada di sini. Cok Bakal, Canang Sari, dan Bebantenan. Itu untuk filosofi dari semua ini. Tak bawakan satu tembang saja yang tadi sempat disinggung terkait bagaimana pusaka itu diciptakan dan bagaimana sebuah atau seorang empu ini mempunyai bukan kesaktian, namanya adalah daya cipta yang sangat tinggi. Jadi ini tembangnya Dandang Gulo. Di sini nanti ini kalau nggak salah diambil dari Serat Sastro Brojo namanya. Sastro Brojo itu adalah sastra yang di sana membahas tentang ilmu perbesian. Apa itu istilahnya? Ya ilmu tentang besi. Kawruh tentang tosan aji. Nah ini Sastro Brojo. Yang pertama, ini dijelaskan sekalian ya tembangnya. Pandariji kang kinarya supet Brahma medal saking tutuk ira mongko kikir panuduhe Karento jempolipun pepacele kuku kinarti sesepuh hira lidah pacopaning itu pangasah pepe ira besalene ana salumaing bumi dukuh medangka mulan. Itu sebenarnya ada penjelasan terperinci dari tembang ini bahwa ini sebenarnya yang dijadikan sebagai acuan masyarakat awam untuk mengenali yang namanya keris ditempa dengan jari, keris ditempa menggunakan paron paha, keris kemudian ditempa menggunakan pecetan atau pijetan. Sebenarnya dari tembang inilah asal mulanya. Nah kalau kita korelasi lagi, kalau kita kaji, sebenarnya ini adalah sebuah ungkapan seorang pujangga karena luar biasanya daya cipta dari sang empu. Bisa membuat keris dengan sedemikian indahnya, kemudian dengan perhitungan yang begitu rumitnya hingga tercipta sebuah, kita anggap sebuah artefak yang sangat bermakna ini. Maka diibaratkan adalah dari awal Pandariji kinarya supit, jarinya sebagai penjepit. Jadi untuk penjepit atau gantinya tang itu jari. Kemudian Bromo medal saking tutuk iro, dari mulutnya keluar api. Kikir panuduwe, sebagai kikir untuk alat menggarung adalah jari telunjuk, ini sebagai kikir.
Kemudian garendo jempolipun grendo. Grendo atau gerinda kita jangan istilahnya? Angan-angan kita jangan gerinda mesin, bukan. Dulu ada namanya seperti kikir besar segini. Ini namanya gerinda atau gerindo ada. Saya masih punya. Ini gerindo besar. Jadi kalau kikir kan kecil, ini gerindo yang besar. Nah, ini adalah jempol. Itu untuk menghaluskan gini jempolnya. Nah, inilah. Kemudian pepacel. Pacel itu untuk melubangi gonjo, kemudian untuk membuat merapatkan kunci-kunci. Itu pakai kuku. Berarti untuk tatah atau pahatnya pakai kuku. Untuk ngasah, untuk menghaluskan pakai epe-epe. Nah, semua ini adalah ungkapan hiperbola seorang pujangga untuk menggambarkan gampangnya tingkat kejeniusan seorang empu dalam membuat sebuah pusaka. Jadi saking jeniusnya, saking indahnya pusaka, akhirnya tercipta seperti ini. Nah, ada dua kalimat kunci di akhir di akhir bait. Ada besalen. Besalen ini tempat menempa keris dan tosan aji lainnya. Kemudian dukuh medang kamulan. Yang dimaksud oleh si pujangga ini adalah Empu Romoyadi. Empu Romoyadi, Empu Anggonjali kalau di daerah Jawa Tengah. Kalau di daerah Jawa Timur semuanya sudah tahu, di Serat Pararaton dijelaskan secara jelas, yaitu yang Empu Gandring. Karena kejeniusan atau inovasi beliau, kemudian kecerdikan atau keterampilan dalam membuat pusaka yang membuat sebuah seni tempa yang indah bahkan sampai ribuan tahun masih utuh, inilah yang dijadikan sebagai bahan untuk si pujangga yang menulis tadi membuat tembang Dandang Gulo yang mengkisahkan sesuatu hal yang ini istilahnya hampir seperti kanuragan. Padahal ini adalah sebuah pujian atau sebuah tulisan untuk menghiperbolakan kemampuan dari si empu ini tadi. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat konteks sastra, semua sastra itu pasti bersifat hiperbola. Satu. Kemudian semua kitab sastra ini bukan karya fiktif, sastra ini adalah sastra suci, semuanya pasti akan menghiperbolakan, semuanya memuji kebaikan. Ini titik beratnya. Tidak akan pernah sastra itu memuji kejahatan secara langsung. Nah, pasti dia akan memuji kebaikan secara hiperbola, kemudian secara sinandi atau sinengker, seperti tembang yang Dandang Gulanya tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.